Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan 12 ya. Ini bagian keempat di hari Sabtu ya, istirahat. Istirahat jam perdagangan, istirahat jam perdagangan. Istirahat hari ya, istirahat hari. Tinggal 4 hari lagi waktu aktif trading, teman-teman ya. Kayaknya window dressing 4 hari ke berapa persen tuh? Kemampuan 4% kali kemampuan. Kalau naik ya, kalau turun lagi gimana ini ya? Padahal kalau ditaikin 2% ya udah hijau ya. Oke, teman-teman, sebelumnya perhatikan dulu tulisan yang ada di teman-teman ya, di hadapan teman-teman. Dan sekali lagi bukan rekomendasi untuk beli saham ataupun jual saham ya. Ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama. Kita bertukar pikiran di sini. Teman-teman, saya pikir sudah menganalisa semuanya. Mungkin nanti tinggal analisa saya sama teman silahkan gitu dibandingkan. Apabila ada persamaan ya kita lanjutkan gitu. Apabila ada perbedaan, mari kita berobat jalan. Mudah-mudahan kita sembuh sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan dukungan, baik berupa subscribe ataupun like, share serta komen ya. Itu semuanya mendukung channel ini agar terus berkembang, serta tanpa teman-teman yang nonton video ini bukanlah apa-apa. Oke? Oh, makasih teman-teman yang telah memberikan doa juga ya. Terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman juga diberikan, serta yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman, digantikan dengan kesehatan dan keberkahan ya di setiap aktivitasnya. Oke, kita langsung aja tanpa berlama-lama. Ada emiten apa ini? Dewi. Dewi ini sempat lumayan naik tinggi, dikempesin, taikin lagi agak tinggi dikit, menyentuh harga targetnya. Cuman gak saya hapus karena masih tertembus sama shadow, jadi saya biarkan aja. Dan per hari kemarin 2 hari ini ternyata ada pembuangan daripada bandar lokal. Tapi ada tapinya, bandar foreign masuk teman-teman. Nah itulah luar biasanya di bursa itu ya teman-teman. Baik, kita lihat domestik siapa yang ngebuang. Ada BR, IHMG, CP, PDEP. Ini broker-broker yang suka sebagai bandar ya, dipakai pun sama bandar. Cuman perhatikan ada ZP, ada AZ di sini teman-teman ya. Ini ada broker juga sama suka memainkan harga juga ya. Nah, ini di bawah ada forennya, teman. Foren itu CC sudah akumulasi lagi. Nah, apa sisa? Oh, sisa. Beli 99 jual 90. Nah, mudah-mudahan sisa-sisa inilah yang menjadi cikal bakal nanti bisa ke atas teman-teman. Karena di sini diperhatikan bahwa si bandar foreign itu kembali ngambil terus jualan lagi, daerah sedaunya kemarin jualan lagi, dan masih ada sisa barang. Jadi 2 hari ini sebenarnya ada sisa barang teman-teman usus CC. Kita gabungkan ya dari tanggal 18 September. CC masih punya 21.000 lagi dan AK masih punya 20.000 lagi. Artinya kecenderungan ke atasnya ada. MA10 juga sudah keren banget teman-teman. MA10-nya biarkan bandar lokal memberikan barangnya kepada bandar foreign dan bersama dengan teman-teman kita ya. Tapi MG luar biasa teman-teman, dalam pembuangannya MG ternyata masih ngambil ya. Ada MG, ada IH, ada AZ. Jadi bandar yang ngebuang, tapi bandar luar yang memainkan emiten ini ya. Mereka terpaksa beli daripada bandar lokal ya. Bandar foreign sama bandar luarnya cenderung dia menaikkan harga. Mudah-mudahan bisa sampai ke 105 diam ya, tidak bergerak ya. Minimal saya menghapusnya lah target ini. Nanti kalau sudah kehapus ya kita targetkan 126. Cuman seperti biasa perlihat teman-teman seperti ini. Naik dulu nanti dia ada koreksinya agak panjang dikit. Oke, untuk Dewi seperti itu teman-teman ya. ECII ECII ECI gitu ya. ECI lagi downtrend teman-teman ya. Tapi tanda-tanda kenaikan nanti kalau ada kenaikan bisa ke angka sini teman-teman. Nih, ke atas sini. Satu lagi 298-nya itu ada arah tanda kenaikan di sini aman ya. Nah, ini lagi ke bawah dulu, biarin aja teman-teman ke bawah, mungkin bisa ke angka 251. Mudah-mudahan dipantulkan lagi di MA 200-nya ya. Apabila turun ke bawah sampai ke 217 berarti dia mau menutup PR-nya. Sama ada PR lagi di 155. Nah, ini adalah si bandar lokal sudah mulai akumulasi lagi tanggal 18 juga sama. Tanggal 18 ada siapa? Ada IN, YP, GR, BQ ya. Ada BQ teman, bagus nih BQ ya. Walaupun 1700.
ngambilnya sedikit sih ini bandarnya teman-teman. Ada si kakak juga masuk, ya juga masuk. Ini udah diakumulasi sama bandar lokalnya, cuman perhatikan ya, ini masih downtrend, hati-hati teman-teman ya. MA10 masih berada di atas, karena hati-hati itu ya, bisa ke angka 217 atau enggak ditahan di angka MA 200 nya ya. Tapi kalau MA 200 jebol biarkan aja ke angka 217. Nanti kalau teman-teman mau average ataupun mengambil MA 10 nya mungkin nanti berada di bawah, karena itu bisa cenderung untuk diambil. Kalau sekarang masih masa downtrend ya teman-teman, hati-hati ya. Target 391 bandar lokal akumulasi. Bandar poren cenderung dia terakhir 20 ya, terakhir 20 nya dia jualan ya, walaupun sedikit teman-teman, cuma 3 juta nih penjualannya terakhir tanggal 20 ya, 3,6 juta ya. Ini kan host CC, ini papo nih jualannya papo dia. Oke, ECI ya cenderung turun, hati-hati ya teman-teman ya. Terus SRTG Saratoga ini informasi apa yang menjual saham apa gitu ya. Kalau nggak, coba deh periksa di di beritanya deh. Nah ini Saratoga itu lagi di downtrend kan teman-teman. Jangan upaya untuk ngambil, kenapa? MA 10 nya masih jauh di bawah, kayak di atas candle. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah saya tackle di sini satu nih ya. Nah di 2367. Satu lagi ada gap ya teman-teman di angka 2232 ya di situ. Ini adalah grab sama si kepala merah. Jadi si kepala merah sudah menandakan ada tanda kenaikannya, tapi sekarang biarkan saja. Di sini saya tidak melihat ada penurunannya, hanya melihat di angka sini aja teman-teman, di angka 1400. Bandar lokal lagi ngebuang, poren lagi ngambil. Jadi ini bandar lokal lagi dibuang dulu sama bandar poren diambil ya. Jadi ada upaya dari bandar poren untuk ngambil SRTG ini ya. Ini kuarter 2-nya, kuarter 3-nya belum dihitung ya. SRTG ini targetnya ke 3.000-an ya, 3.000-an nih. Ini salah hitung kali ini, 3.004 kali ini. Bukan 340 ya. Kadang-kadang suka salah ketik sih. Oke, teman-teman, untuk SRTG jadi dia diakumulasi sama bandar poren. Siapa bandar poren yang akumulasi? Lihat tanggal 12 Desember. Kita lihat ada CC bagus teman-teman, CC BK AK. Cuman teman-teman ini kan lagi downtrend, biarkan aja dia meneruskan ke bawahnya dulu ya. Saya tidak melihat di sini teman-teman, saya di sini tidak melihat nih. Oh ada sedikit banget nih. Nah seekor hijau teman-teman di angka 1800-an ya, 1800-an di sini nih ya. Ini ada si ekor merah, seekor hijau di sini teman-teman, dikit ya. Nah mudah-mudahan bisa ke arah sini lah. Nanti kalau MA 10 nya dia berada di bawah candle, mungkin itu menjadi tanda penaikannya. Kita lihat untuk SRTG ini, posisi SRTG Saratoga 1 tahun dalam posisi dia cenderung sedikit lagi menuju tengahnya di angka 1900. 3 tahun dalam posisi murah teman-teman. Tujuannya itu harga tengah ya, harga tengah lebih sedikit, harga tengahnya itu 2400. 5 tahunan dalam posisi murah juga, harga tujuannya harga tengah ya, 2300. Kita lihat 10 tahunan ya, 10 tahunan dalam posisi dia murah juga sama, tapi tidak terlalu murah ya. Ini kecenderungan mau ke atas teman-teman, kecenderungan mau ke atas. Mungkin ini lah diturunin dulu lah, biarin aja turunin dulu. Nanti mungkin ada sideways, bukan sideways, istilahnya apa ya, koreksi agak panjang dikit lah gitu ya, bisa menembus ke angka 1900-an di sini ya. Nanti kalau ada pantulannya enak, cenderung dia sudah bisa menembus ke harga tengahnya ya, 2300 ya, area sini teman, area tengah sini nih bisa menembus ini. Dan dia cenderung dia tidak mau, tapi kemarin waktu yang bulan September sempat ketembus teman-teman. Jadi artinya kalau ini turunnya seperti ini ya, biasa naiknya enak tuh teman-teman, bang gitu, naiknya suka enak ya. Kalau turunnya merahnya merah terus-terusan, naiknya suka agak enak ya, seperti anak tangga lah naiknya gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, bandar poren sudah masuk. Bandar poren itu masuk di tanggal 11 November. Jadi sudah lama si poren itu ngincer daripada si SRTG ini. Apalagi sekarang mungkin dia terus-terusan diambil, karena bandar lokal kecenderungan dia ngebuang ya. Yang ngambil CC lagi CC BK bagus teman, AK sama BB ini bagus banget ya. Oke, SRTG seperti itu ya, cenderung turun dulu, biarin aja teman-teman sampai dia menemukan titik tolaknya. Terus untuk BSML
BSML turun ke bawah ya. BSML itu nih, ini adalah tanda-tanda penurunan di 80. Ini tanda kenaikannya sudah dijebol. Kita hapus. Kita lihat tuh tanda penurunan dulu teman-teman. Ya ini lagi turun, biarin aja teman-teman ini. Nah ini turun ini ternyata diambil alih sama bandar lokal teman-teman. Bandar lokal sembari nurunin sembari ngambil ya. Cuman Poland dia ngejual ya. Wajar lah kalau Poland ngejual ya. Dia dari harga berapa nih ngambil. Nah semenjak tanggal ini teman-teman di 80-an dia harus ngambil. Cuma hati-hati ini kan si ekor hijau ya. Suatu saat dia akan ke sini teman, ke 80 ya. Tapi saat ini kan masih sebuah sama si barang lokal masih akumulasi terus teman, ini jatuh banget, ini jatuh banget. Kita tunggu konfirmasi aja ya di sini ya, walaupun si bandar lokal ngambil ataupun si poren masih banyak di dalam, tapi kita tetap harus hati-hati untuk kejatuhan seperti ini teman-teman ya. Karena berdasarkan sejarahnya ketika jatuh ya agak jatuh dulu dikit gitu ya, baru dia melakukan overtake sekian beli seperti ini nih ya. Mudah-mudahan sih ini pingin ke atas gitu, pingin ngejebol MA 200 ya. Target saya sedikit aja 151 ya. Ya ini bandar lokal sama poren masih di atas, cuman ini bandar poren itu kemarin jualan ya, jualnya lumayan 1,1 miliar ya. Tuh si apa namanya, si EU ya. Nih minus 1,1 triliun. Jadi kalau digabung-gabung ya minusnya segitu teman-teman ya. Digabungan sama CC, JTW, BK sama AK jualan. Nah yang nabung si EU lumayan 6,3 ribu ya. Domestik bagaimana? Domestik ada CP masih ngambil. Jadi si penurunannya itu diambil sama si CP, mungkin ditahan ya, biar dia tidak terlalu dalam gitu kan. CP berusaha untuk nahan ya. Untuk nahan ya EU juga bantu untuk nahan ya. Nah mudah-mudahan ini besok ada pertahanan dikit ya, karena ini penurunannya tidak wajar gitu ya, penurunan tidak wajar. Biasanya kalau penurunan tidak wajar suka ada kenaikan juga yang tidak wajar gitu kan. Seperti itu teman-teman. Tapi saya pikir si bandar lokal dan bandar poren juga baru jualan sedikit ya. Kemarin dia jual ketika di harga tinggi dia jualan. Sementara ini bandar poren lah jualan yang di harga candle yang merah ini ya. Tapi baru sedikit jualan. Kalau kita lihat nih pengambilan kan lebih banyak nih hijaunya lebih banyak teman-teman daripada merahnya ya. Kita tunggu konfirmasi besok aja ya. Kalau saya sendiri sih saya cenderung kalau punya barang sih masih ditahan gitu kan. Cuman kalau teman-teman udah mulai ini nih pembuangan dari bandar poren. Nah kalau jadi porenmologi ya ini harusnya udah keluar, karena poren juga ikutan keluar gitu kan. Kalau ngikutin bandar lokalnya ya bandar lokal sekarang ngambil gitu teman-teman ya. Jadi banyak teori-teori harus bagaimana seperti ini ya teman-teman. Kalau saya sendiri ya cenderung kalau mau ngambil nanti dulu deh ini. Saya tidak akan pernah mengambil untuk spekulasi teman-teman ya. 70% berarti pas ini untuk penurunannya ya. Ini kalau dari ngambil dari sini pas untuk penurunannya. Jadi dia kecenderungan bisa jadi ini ya. Nah, bisa jadi ke arah sini lagi, balik ke arah sini teman-teman. Di sini ada, perhatikan teman-teman di sini nih. Ke atas kan, turun ke sini kan. Nah, di sini area sini. Sudah tidak melihat di sini ada penurunan ya. Tunggu sebentar saya cek agak gedean dikit deh. Biar ketahuan, kita gedein dikit. Ada nggak tanda-tanda dari ini cenderung rapih teman-teman. Keren banget ini yang naikin, keren banget. Ya cenderung rapih teman-teman. Jadi saya nunggu konfirmasi aja besok ya. Karena ini kalau si bandar lokasi masih ada di dalam gitu ya. Poren juga masih ada di dalam di atas teman-teman ya. Atas banget ya. Tinggal kita konfirmasi besok aja. Nah, ini penurunannya kurang jatuh gitu jatuh ya. Tanda-tanda. Saya target ke 151, barangkali nyampe targetnya aja dulu lah gitu ya. Lebih enak ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan besok ada candle bullish lagi yang keluar ya, menandakan dia mau ke atas. Karena ketika dia turunnya seperti ini bang dia ada istilahnya, mudah-mudahan sih ngikutin sejarahnya ya, dia turunin dulu sebentar dikit dengan candle yang luar biasa, baru dia ada dorongan dari si bandar lokalnya untuk memberikan gap seperti ini ya. Tapi tanda-tanda penurunan di sini teman-teman. Kalau kenaikan tinggal dikit lagi ya, 152 aja ke teman-teman. Kalau mau ngambil ya tinggal berapa persen lagi gitu kan, contoh gitu teman-teman ya. Berapa poin
25%-an, 31 poinan teman-teman kalau dari sini ya. Cuman ya teman-teman kalau sudah begini harusnya punya rencana. Rencana teman apa rencana teman-teman apa ketika dia ngambil, teman-teman ngambil di sini misal oke, saya ngambil besok di sini gitu di harga penutupan atau kemarin sudah ngambil. Nah, teman-teman punya rencana nggak ketika ke bawah? Nih, ke 80. Ini area wajib diturunin loh, teman-teman. Nah, ya, misalkan oke, saya akan average nanti di sini, mungkin teman-teman seperti itu punya rencana. Terus kalau ke atas bagaimana? Teman-teman anu take profit di mana? Apakah mau take profit di 137 atau di 151? Nah, teman-teman kalau punya rencana ya silahkan gitu kan. Kalau saya punya rencana, oke, kalaupun turun istilahnya akan saya average lagi. Cuman perhatikan penurunannya sama kenaikannya. 20%, 24% ke sini 30%. Nah, lebih mana, lebih besar mana, naik sama turun gitu aja teman-teman ya, perbandingannya seperti itu. Kecuali teman-teman scalping ya serahkan scalping, karena ada kemungkinan dia scalping apa? Ada shadow teman-teman. Nah, shadow inilah manfaatin teman-teman buat scalping ya. Contoh misalkan besok naik di buka di 120, tiba-tiba dibawa ke bawah. Nah, kesempatan biasa suka dipakai untuk shadow seperti, manfaatin aja shadow ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi teman-teman sudah ngambil dari mana gitu kan? Apakah baru ngambil atau teman-teman baru ngambil dari bawah gitu kan? Makanya BSML ini teman-teman posisinya di mana BSML? Ya, kalau emang teman-teman istilahnya baru ngambil dari bawah, sudah ngambil dari bawah ya cenderung aman, teman-teman. Nah, kita lihat posisi untuk 1 tahun ternyata masih di harga murahnya. Ya, walaupun teman-teman ngambil sekarang masih di harga murahnya. Soal titik tengahnya ada di angka 167 ya untuk 1 tahunan. Kita lihat 10 tahunan masih murah banget teman-teman. Untuk sekarang itu masih murah banget. Ada kesempatan teman-teman untuk 5 tahunan aja bisa ke angka, jangan tinggi-tinggi lah, 1.700 ya. Pertengahan aja di sini, atau enggak harga murahnya ya di angka 379. Kalau ke 379 mungkin bisa ya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi ini dalam kondisi kalau di jangka panjang kan 5 tahunan sampai 10 tahun ini dalam posisi murah banget ya. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Kecenderungan ke atasnya ada. Artinya biasanya teman-teman kalau mau nyimpan panjang ya teman-teman harus siap dengan naik turunnya seperti ini. Teman-teman kuatnya bertahan gitu kan. Kalau yang nyangkut sih kuat bertahan gitu. Yang istilahnya yang tidak kuat bertahan itu ya ketika sudah ngambil di bawah nih, take profit jangan. Nah, gitu teman-teman, karena sudah menemukan waduh, udah turun nih, penurunannya tidak sempurna lagi gitu kan, seperti peng gitu kan, seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau ke atasnya biasa dia mau ke sini lagi nanti. Cuman tidak tahu kapan kesininya, soalnya kita bukan cenayang, bukan dukun gitu, tapi suatu saat dia akan ke sini, teman. Suatu saat akan ke sini. Nah, ini bandar lokal lagi akumulasi, dan juga akumulasi pembuangan wajar. Ya lanjutkan aja gitu teman-teman, ke 151-nya bisa terwujud ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan agak disimpan dikit aja gitu kan, ini bisa nyampe ke angka yang paling rendah ke angka 263, kalau enggak ke 308, 300 lah gitu ya. Bisa jadi ke arah situ, soalnya di sini lagi murah banget ya. Oke teman-teman, lanjut. Ada MPXL. Terus lagi turun nih. Nah, ini MPXL ini penurunan yang saya gariskan belum ketemu 104, dan dia meninggalkan jejak di angka 116, itu ada si gap ya. Ini wajib ketutup teman-teman, wajib ketutup ya. MA10 udah bagus kembali, sekarang diturunin lagi secara tiba-tiba. Target 132 dulu ya teman-teman, target udah tercapai, target saya udah tercapai nih, berarti target yang keduanya ini mudah-mudahan bisa ke situ. Kita tulis MPXL, posisi MPXL. Jadi MPXL ini sudah tercapai ya untuk itunya, untuk targetnya. MPXL ternyata dia tertingginya harganya berapa nih? 300-an ya. Ini juga mau menuju ke atas, kemarin sudah menuju atasnya, diturunin lagi, ke bawahin lagi, bisa jadi ke angka 148. Saya menarikkan ke angka berapa? 183 ya, 183 nih. Kita cek nanti ya. Nah, ini posisinya bandar poren juga akumulasi, cuman ada pembuangan sepertiganya lah pembuangannya. Kita cek deh 17 Desember. 17 Desember untuk porennya siapa yang ngambil? Masih ada siapa? Ada CC 6.500. Kita cek CC jualan. Ngambil 88, jual 2,3. Benar teman-teman. Ini masih ada CC, sisa masih ada CC. Cuman ini juga sebenarnya dalam posisi uptrend gitu ya. Cuman
Udah ketembus MA20 nya ya. Ya dikit lagi cuman ke 100 nya ya. Yang saya gariskan mudah-mudahan ketutup dulu dan ada pantulan di sini mudah-mudahan. Tapi hati-hati nih ada PR-nya di sini nih 94 ya. Hati-hati 94 ada PR. Terus benar lokal bagaimana? Benar lokal cenderung ngambil taikin sama dia. Dia jualan di atas di sini nih. Sembari nurunin sembari dia ngejual. Nah, kemarin ngambil agak banyak dikit nih dari tanggal 19 Desember. Coba lihat. 19 Desembernya untuk domestiknya ada siapa? Ada SQ bagus teman-teman, ada SQ bagus. Ada siapa lagi yang paling banyak? YP sama CNI ya. Saya pikir sih kalau si SQ saya yakin gitu ya. Istilahnya ada ciri-ciri bandarnya, cuma kalau YP masih setengah yakin karena kan banyak retail di sini juga YP ya. Ada jadikan UAI juga, jadiin bandar juga ada. Cuman YP itu kadang-kadang dipegang juga retail juga banyak di sini ya YP. Cuma untuk orang-orang scalping ini luar biasa banyak di YP teman-teman ya. Nah, sebenarnya teman-teman untuk tanda-tanda kenaikan ada di angka 115 sama di angka 132. Target saya 183 ini teman-teman. Berarti target selanjutnya adalah target kedua ya di sini ya 183 karena kalau dari lihat kondisi ini masih cenderung murah banget teman-teman ya. Untuk 10 tahunan artinya untuk 10 tahun di range 10 tahun kan baru berapa tahun ini? Dari tahun berapa nih? 2023 ya tahun kemarin kan. Artinya kalau udah ada sejarahnya ke harga atas biasanya suka terjadi. Minimal tidak ke harga atas setengahnya aja teman-teman di sini nih. Di angka 213 itu udah luar biasa ya. Oke, untuk MPXL seperti itu hati-hati ada di bawah juga. Tugu. Ini teman kita apakah saatnya ngambil katanya. Ini teman-teman kalau Tugu masih dalam proses penurunan. Ini yang saya tandakan sudah keluar ya, udah ketutup. Kita hapus. Nah, ini teman-teman ini tanda-tanda kenaikan sudah ada di sini teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan dia. Kemarin juga ada di angka 1066 ya. Ini tanda-tanda kenaikan aja, targetnya ada di angka 1200 teman-teman untuk Tugu ini. Dan harga wajar untuk kuartal 2-nya 1500. Nah, kalau saat ini kan lagi downtrend, jadi biarin aja teman-teman. MA10-nya kan masih di atas, hati-hati aja. Walaupun sekarang ada yang begini nih, saya cenderung saya sekarang itu lebih baik udahlah saya punya aturan di MA10-nya. Contohnya saya ngambil waktu pertama kali di sini, contohnya gitu kan MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Tiba-tiba di bawah ke bawah lagi, saya akan nunggu lagi nanti MA10 di bawah candle lagi setelah 20%. Kalau masih 10% atau sekitar 9% masih udah naik ke atas, saya biarkan aja. Toh pasti kejemput sedikit lagi. Kan kalau istilahnya kalau arahnya juga bisa sampai 20%-an kan ini kan. Jadi masih memudahkan kalau 10% walaupun tidak arah gitu ya, minimal step by step bisa ke jemput lah gitu ya untuk 10% itu. Kecuali kalau 20% saya akan nambah muatan biar cepat untuk dia punya harga terbaiknya. Nah, sementara ini Bandar Poren ada penjualan ya. Beberapa hari ini cuma ngambil sedikit doang ya. Ngambil sedikit doang. Siapa yang ngambil sedikit? Ada AKBK yang ngambil teman-teman ya. Dia jualan enggak? Si AK jualan, BK tidak jualan. BK cenderung ngambil cuma sedikit doang, cuma 300. Tidak signifikan pengambilannya ya. Bandar lokal juga sudah mulai ngambil. Nah, sudah mulai ngambil nih beberapa hari ini sudah mengambil, terakhir dia ngambil juga ya. Domestik siapa yang ngambil? Ada AZ bagus teman-teman, ada X, ada KK, ada NI ya. Jadi broker bagus yang ngambilnya, tidak broker yang suka dipakai retail. Cenderung kalau saya sendiri mendingan saya nunggu MA10-nya di bawah karena kecenderungan ke bawahnya masih ada, MA10-nya masih berada di menuju ke bawah teman nih. Menuju ke bawah ya, artinya lagi menunjuk ke bawah ya, mudah-mudahan sih secepatnya lah bisa break untuk MA10-nya di bawah candle. Oke, teman-teman, untuk tugas seperti itu. Jadi kalau saya sendiri cenderung saya akan tunggu dulu MA10-nya. YRG juga sama, ini apakah sekarang boleh katanya kalau teman-teman istilahnya pengikut MA10 ya harusnya ini belum saatnya. Ini juga belum saatnya walaupun ada kenaikan belum saatnya. Dan ini yang apa ini? tertembus kita hapus ya. Deal, kita hapus. Tanda kenaikan kalau sudah ditembus atau lagi di sini ada enggak? Nah, di sini teman-teman ini ada nih tanda kenaikan nih. Nah, mudah-mudahan dia bisa menembus MA10-nya. Kalau MA10 sih masih menuju ke bawah ya. Bagi menuju ke bawah mudah-mudahan sedikit demi sedikit gitu bisa tertembus MA10-nya, tapi hati-hati ada di 78 sama 72 adalah area penurunannya. Untuk YRG ada yang nanyain untuk warannya ya, nanti kita bahas deh ya di lain waktu ya.
Sekarang untuk updateannya aja dulu. Pada hari kemarin untuk hari Jumat domestik atau bandar domestik ngambil ada si XA, EP, IN. XA sama EP bagus teman-teman untuk sebagai bandar ya. Tapi kadang-kadang SA seperti CP nih pinginnya ke bawah mulu ya. Pinginnya dia ngambil di bawah. Nah untuk poren juga sudah mulai ngambil. Untuk porennya ada si CC 1,2 miliar. Dia jualan nggak? Jualan teman-teman. Beli 182 jual 34, artinya masih ada barang di dalam ya. Mudah-mudahan sini bisa di up ke atas ya. Kalau saya sendiri cenderung saya lebih baik saya menunggu aja mas 10-nya di bawah candle. Nah ini untuk teman-teman perhatikan si bandar foreign itu cenderung dia ngambil keluar ya. Benar-benar ini sudah ngambil keluar tapi dia jual di atas ya. Ini posisi downtrend YIRG dulu ya. YIRG ini YIRG ada kesempatan ke harga tinggi tuh teman-teman ya. Dan ini banyak teman-teman kita yang nyangkut di sini. Saya dari tahun berapa ya mendengar bahwa banyak yang sampai nyangkut di atas teman-teman ya. Banyak yang di atas ini di sini. Soalnya harga sampai ke 1.200 ya. Suatu saat apakah akan ke sini bisa cuman teman-teman bisa nggak bersahabat dengan waktu itu aja. Nah, targetnya jangan jauh-jauh ke harga murah aja teman-teman. Harga murah 1.136 dulu ya. Karena cenderung setelah dia mau lebih harga murah sedikit di antara 189 dia cenderung dibawa ke bawah lagi. Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil lebih baik teman-teman MA10 di bawah candle aja. Ya jangan takut ketinggalan kereta ya. Karena kereta selanjutnya masih ada. Lanjut ada PTMP. PTMP juga nanyain juga apakah bisa ngambil sekarang. Kalau saya cenderung lebih ngambil nanti MA10-nya aja. Soalnya ini MA10-nya itu masih berada di atas candle ya, walaupun si bandar lokal atau si poren juga sudah ngambil 2 hari ini. Tanggal berapa ngambil poren? Tanggal 19 Desember. 19 Desember CC sudah ngambil 12.000, kita coba groskan. Dia ngambil bulat ya. Selama ini dia ngambil merah, mudah-mudahan bisa ditahan dulu. Cenderung dia pinginnya di di sideways dulu deh. Soalnya ini kenaikan yang sekarang tidak sempurna ya. Tapi tidak ada yang sempurna sebenarnya teman-teman. Jadi cenderung aman, jadi cenderung biarin ya. Ini cenderung aman, saya tidak akan memberikan. Tapi kalau di sini saya akan memberikan kali seekor merah ya. Seekor merah itu tanda-tandanya akan ke situ. Walaupun dia naik ke atas, tapi cenderung dia akan ke bawah lagi ya, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lagi menuju ke bawah. Walaupun ada pungutan daripada bandar polen dan lokal, bandar lokal juga mungut per hari kemarin tanggal 20 ya. Ada YP, ada CC ya. Mudah-mudahan si YP juga bagus teman-teman kalau untuk scalpingan gitu kan. Kalau ini cenderung banyak retail, banyak bandar juga di sini teman. Jadi campur-campur lah kalau si YP itu ya. Tapi di sini terdeteksi 9.000 itu ngambilnya si bandar teman-teman. Lagi menuju ke atas juga, jadi mudah-mudahan bisa ke atas lah teman-teman ya. Tunggu aja mas sebelumnya lagi moncong ke atas dan berada di bawah kan itu cenderung akan kenaikannya ada. Kita lihat PTMP. Ya, PTMP lagi murah banget selama 5 tahunan. 3 tahun ini murah banget, artinya sudah melebihi target penurunannya ya. Ya, cuma ada satu doang di sini kan. Ini. Oke, teman-teman, juga ada menunjukkan mau ke bawah lagi, teman-teman ya. Tuh, hati-hati aja. Saya akan mengambil keputusan ketika masuknya sudah mulai di bawah karena dan dia lagi menuju ke atas. Itulah saat-saat saya kalau mau ngambil. Andaikan dia ke bawah lagi juga, saya akan memutuskan 20% setelah pengambilan baru saya akan ambil lagi. Dan syaratnya juga sama, MA10 ketika di bawah candle. Kenapa kecenderungan akan ke atas? Oke teman-teman, PTMP sudah, YRG sudah, Tugu sudah, MPXL sudah, BSML udah, SRTG udah, ECI sudah, sama Dewi sudah. Nanti kita sambung lagi ke emiten berikutnya ya. Mudah-mudahan saya dikasih waktu di bagian kelima. Sekian dan terima kasih. Ciao.